Masih loyo Bapak Ibu. Shalom. Iya. Coba Bapak Ibu noleh ke kanan kiri Bapak Ibu semua. Ada sukacita enggak kira-kira wajahnya? Iya. Kalau 10 hari yang lalu kita melihat sanak saudara kita sangat gembira, sangat sukacita karena bertemu sama saudara-saudara yang dari luar kota, luar pulau, dari luar rumah ketemu di situ Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu saat ini, tadi Bapak Ibu sudah menoleh ke kanan kiri, ada kegembiraan enggak? Atau sudah teringat mulai ngangsur rotinya udah habis, jatuh tempo ngangsur? Nah, kalau ada sukacita kita, hari ini kita bahagia karena dipertemukan sama saudara-saudara kita seiman. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa, hari ini ku rasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
Kau sahabatku, kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Saya dari sini melihat sangat ada sukacita sekali di barisan paling belakang. Barisan depan loyo-loyo Bapak Ibu. Pak No aja sangat sukacita sekali. Menikmati banget Bapak Ibu. Rotinya masih banyak Pak No ya. Amin. Iya. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam kehidupan kita, yang saya ambilkan dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sungguh indah Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita di dalam kita mengarungi kehidupan ke depan Bapak Ibu, sebab Dia hidup sehingga esok pasti ada. Kita akan pujikan Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Umur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar
biar dia hidup, biar dia hidup. Ada tadi Bapak Ibu mengatakan ku tak gentar. Seperti Rasul Paulus di dalam perjalanan pelayanannya banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, namun dia tidak gentar, dia hadapi. Dan endingnya dia menikmati sukacita tersebut. Pasti di dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan Bapak Ibu. Dan gereja kita pada saat ini 3 bulan yaitu menggumuli tentang tema penginjilan. Bapak Ibu, saya ajak merenungkan di dalam perjalanan pelayanan kita, pasti juga ada liku-liku di dalam tantangan pelayanan. Namun pasti itu semua ada sukacita di dalam kehidupan kita. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan sukacita melayani. Masih asing ya Bapak Ibu lagu ini. Sebenarnya lagu ini sudah lama sekali, tapi karena mungkin jarang kita nyanyikan, kita jarang dengar, kalah sama lagu-lagu koplo yang sekarang campur sari. Nah, kita ulangi lagi Bapak Ibu, sukacita melayani. Enak kita resapi syairnya lagu ini. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku, walau selalu berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti
bukan harta. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Lama-lama menikmati juga Bapak Ibu. Alunan demi alunan kita resapi, syairnya kita melayani Tuhan. Pasti ada sukacita, walaupun terkadang ada tantangan. Nanti kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melakukan penginjilan. Kita akan sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita iringi pujian, aku datang dan ku bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Coba saya undang bangkit berdiri. Firman-Mu yang berkuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah firman-Mu yang berkuasa.
firman-Mu kepada hamba-Nya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan di pagi yang cerah ini. Kami mengambil keputusan yang tepat pada hari ini Tuhan. Kami duduk di hadirat Tuhan. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Setiap firman yang kami terima tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil berbuah kali lipat Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Taruh perkataan-Mu Tuhan, taruh hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari ini saya bisa berdiri karena kemurahan Tuhan. Minggu lalu pada jam segini badan saya ini nggak bisa bergerak, sakit sesakit-sakitnya. Sampai saya ke bidan pun berobat, keluar dikasih obat, saya tidur di kursi luar itu. Saking benar-benar Bapak Ibu. Itulah kalau kita dapat kasih karunia sehat itu kita syukuri Bapak Ibu. Saya bilang saya bersyukur Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu kok nggak ngelihat kami, ya karena sekeluarga memang sakit gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, tema kita seputar 3 bulan ke depan masih pemuridan ya. Saat saya mempersiapkan Bapak Ibu, namanya murid, pemuritan itu apa saja yang berhubungan gitu ya. Saya mau ngambil apanya ini gitu ya. Saya melihat pemuritan dari segi mananya ini gitu ya. Tapi setelah Bapak Ibu saya gumulin, saya coba lagi, lihat lagi gitu ya Bapak Ibu. Ada peran penting seorang guru dalam pemuritan. Saya angkat hari ini Bapak Ibu, teladan seorang guru. Teladan seorang guru. Kalau Bapak Ibu ada pepatah Jawa berkata, guru ada istilah Jawa berkata guru itu digugu dan ditiru gitu ya. Digugu, diikuti, ditiru, diteladani gitu ya. Serasa-rasanya untuk hal ini sulit Bapak Ibu, kita temukan benar-benar guru digugu dan ditiru itu kalau tanpa di dalam Tuhan sulit Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita akan saksikan Bapak Ibu cuplikan video. Hari ini kita akan renungkan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 13 pasal 13. Kita baca ayat 1 sampai 20, tapi kita baca untuk mempersingkat saja. Saya akan bacakan ayat pertama, mari kita gantian Bapak Ibu sampai 20. Ayat yang pertama saya, kedua Bapak Ibu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Amin. Bapak Ibu, ada dua kebenaran dari ayat ini, bahwa di mana Tuhan Yesus guru teladan, guru agung yang teladan. Yang kebenaran yang pertama, Bapak Ibu, guru yang senantiasa penuh kasih. Kalau di ayat pertama sampai kedua tadi kita baca bahwa dikatakan, di ayat ini mengatakan bahwa sementara itu sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Jadi seorang teladan yang diberikan Tuhan Yesus, guru. Sebagai teladan Tuhan dan guru, dia mengasihi senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini di mana sebelum
penangkapan Yesus ya, ini Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mereka ada hal yang biasa mereka lakukan bersama dengan murid-muridnya. Mereka makan bersama, dikatakan mereka sedang makan bersama ya. Jadi mereka ada bercengkerama mungkin bersama, ketawa bersama, berdinamika bersama begitu ya. Kemudian itu adalah kemarin pun mereka ngerasakan kasih Tuhan Yesus itu. Dan sampai Tuhan Yesus bakal tahu apa yang terjadi ke depan pun, dia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, 12 murid bersama Tuhan Yesus dikatakan ya, ada satu murid yang sebenarnya tidak tulus gitu ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dari hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah kembali kepada Allah, Bapak Ibu. Yesus tahu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan ke pinggangnya, kemudian menuangkan air ke dalam baskom. Bapak Ibu yang sampai sini, di mana Tuhan itu maha tahu, dia maha mengerti, dia maha hadir. Di mana salah satu muridnya tadi pun ada berniat untuk melakukan hal yang tidak benar. Ada rencana yang dikerjakan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tetap menyatakan kasih-Nya yang begitu besar bagi murid-muridnya. Kasih Bapak Ibu. Ciri khas kehidupan orang Kristen adalah kasih. Kasih itu bukan hanya memberi Bapak Ibu. Kalau Paulus bilang sekalipun kamu memberi tubuhmu untuk dibakar gitu ya. Tapi menurut Rasul Paulus ada 12 poin kasih di kitab Korintus. Nanti Bapak Ibu baca untuk melihat sendiri. Itu 12 sampai 13 poin. Jadi tidak hanya sekedar kita memberi Bapak Ibu. Tapi tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Itu juga kasih. Dan saya mengutip Bapak Ibu pembicara yang mengatakan, dan sekarang lagi viral kalau Bapak Ibu memang mau terus mengerti, sebenarnya kasih itu ada bahasanya. Kasih itu ada bahasanya. Menurut Dr. Aisyah, Bapak Ibu pembicara yang luar biasa menurut saya diberkati dari pembicara ini. Kita diciptakan dengan karakter yang berbeda dan bahasa kasihnya yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ada bahasa kasih itu ada pujian, ya, ada pujian, ada sentuhan, ada hadiah, ada kehadiran, ada pelayanan. Ya, nanti Bapak Ibu lebih dalam lagi. Nah, menurut beliau bahasa kasih ini adalah benar-benar yang dimiliki bisa 2 atau 3, tidak semua kita bisa mengerti kecuali kita bayi lahir sampai usia 6 tahun itu harus semua ada. Tapi setelah kita bertumbuh itu hanya paling 2 baterai atau 3 baterai yang harus dicas setiap hari. Bisa jadi Bapak Ibu kita merasa sudah mengasihi seseorang, kita merasa sudah berkorban untuk orang lain, tetapi kok tidak dibalas, ternyata bahasa kita tidak seperti yang dia rasakan. Aku sudah berkorban, menolong, ternyata hal sepele, dia hanya pengen diakui, dipuji gitu ya. Tapi di sini konteksnya Tuhan Yesus, pengorbanannya, kasihnya tidak hanya sekedar berbagi, tidak hanya sekedar berkorban, tapi menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa manusia. Gak main-main Bapak Ibu.
Luar biasa keteladanan Tuhan Yesus. Dia tahu salah satu muridnya pun akan melakukan itu. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Dia tetap mengasihi sampai mengasihi mereka sampai kesudahannya. Bapak Ibu, di ayat 13 tadi dibilang, kami tahu bahwa kamu adalah guru. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Murid-murid itu tahu dia guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, kamu guru dan Tuhan. Tapi bukan sekedar guru yang transfer pengetahuan, tapi guru yang penuh kasih, sehingga pengetahuan, sehingga kerajaan Allah, sehingga apapun visi yang akan disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tercapai. Bapak Ibu, saudara-saudara, siapa guru favorit Bapak Ibu? Bapak Ibu waktu sekolah dulu, pasti guru ada punya guru favorit ya. Guru teladan gitu. Pasti ada ya, yang membekas sampai hari ini. Kayaknya kita nggak pernah ketemu, bahkan dia sampai meninggal seperti film tadi ya. Mungkin film yang kita tonton tadi, Bapak Ibu, bukan hanya satu guru yang mengajari mahasiswa tadi ya. Banyak ya. Tapi kenapa satu guru yang membekas di hatinya? Satu guru yang membuat hatinya, membuat hidupnya berubah. Bapak Ibu pasti punya guru favorit ya. Apa yang membuat Bapak Ibu favorit terhadap guru itu? Mungkin karena ilmunya yang begitu hebat? Atau mungkin apa sih? Aku kok selalu teringat dengan Bapak atau Ibu guru itu. Aku ingin berubah sesuatu dalam hidupku karena pengaruh Bapak Ibu guru itu. Apa Bapak Ibu yang bisa mengubah hati? Yaitu love, kasih, mengasihi, sehingga apapun yang kita sampaikan dapat diterima dengan senang hati. Teladan Tuhan Yesus itu mengasihi Bapak Ibu, mengasihi. Kalau kita lihat tadi film ya, bagaimana dia kejar anak itu gitu, nggak ada masuk sekolah dikejar, bagaimana dia tahu nggak ada beasiswa, kamu dikasih beasiswa, bagaimana anak itu merasa tidak ada, nanti kalau aku jadi apapun siapa yang dapat bangga dengan aku, sampai gurunya bilang saya bangga dengan kamu. Bapak Ibu yang terkasih, pasti kita juga punya guru. Guru tidak selalu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Guru, kita bisa guru bagi anak-anak kita. Kita bisa guru bagi teman-teman kita. Kita bisa guru bagi sahabat-sahabat kita. Saat kita bisa memberi pengaruh yang baik, yang bisa membuat orang menjadi lebih baik. Ada ayat firman Tuhan juga berkata jangan banyak orang mau jadi guru gitu ya. Karena menjadi seorang guru itu tidak hal yang mudah. Ki Hajar Dewantoro berkata, ada 3 hal di depan, di tengah, dan di belakang. Kata kuncinya tetap adalah teladan. Gak mudah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kita di sini, kita adalah pedagang, kita adalah mahasiswa, kita adalah masih SD, bahkan kita ada SMP. Bagaimana mungkin saya jadi seorang guru? Hidup kita berpengaruh. Hidup kita berpengaruh Bapak Ibu. Kalau kita hidupnya baik, maka yang muncul adalah pengaruh baik. Sebaliknya, ada nggak guru yang tidak benar? Ada, itu pun akan pengaruhnya lebih baik, buruk juga. Bahkan akhir-akhir ini Bapak Ibu, siapa yang menjadi guru dalam hidup banyak orang? Ini.
Siapa yang jadi guru bagi hidup banyak orang? Jadi ini. Saya mau selalu kasih tahu Bapak Ibu, yang kita pegang ini banyak ilmunya, tapi dia tidak punya filternya. Saya juga kalau belajar ya dari sini juga Bapak Ibu. Ilmu banyak di sini, mau kita buka asal ada kuota apapun banyak Bapak Ibu. Tapi dia tidak punya filter, memilih benar atau salah. Anak kecil Bapak Ibu, dari mana dia berguru? Dari sini. Mari kita pilih. Ingat, kini boleh kita buat sarana menolong, tapi ini tidak punya filter. Dia tidak mengajari kita, itu salah, itu baik, itu benar. Kita yang harus memilih. Banyak ilmunya di situ ya, Bapak Ibu. Kenapa menjadi seorang guru? Kalau guru adalah mengasihi, senantiasa mengasihi, senantiasa penuh kasih, kita akan meneladani. Pertama, Tuhan Yesus itu senantiasa penuh kasih sampai titik pengorbanannya di kayu salib. Dan bahkan ya Bapak Ibu, dia bangkit dari kematiannya pun dia masih menghampiri murid-muridnya. Sampai hari ini kasihnya senantiasa bagi murid dan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama kita juga bisa Bapak Ibu. Siapa yang Tuhan taruh untuk kita kasihi? Teman kita, karena kasih Tuhan itu yang dapat mengubah. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa guru yang rendah hati. Di ayat yang kelima tadi Bapak Ibu, seorang guru yang rendah hati, kita mau tadi lihat bahwa Tuhan Yesus mengambil cawan, kemudian disiapkan dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia melakukan. Kerendahan hati itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau mau dipikir-pikir Tuhan Yesus itu kurang apa gitu ya. Dia sudah Tuhan, dia Raja, kok malah dia yang basuh kaki murid-muridnya. Itu pun kalau kita baca selanjutnya, ada juga yang tidak bersyukur Bapak Ibu. Udah dibasuh kakinya, Petrus bilang, boleh gak sama badanku juga? Ya kan? Dikasih hati minta jantung. Minta adalah badanku juga. Nah tapi Tuhan Yesus Bapak Ibu melakukan hal yang sama itu. Bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya, bentuk keteladanannya, bentuk kerendahan hatinya. Dan pesannya Bapak Ibu, lakukanlah itu juga kepada sesamamu. Aku sudah memberi teladan bagi kamu. Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan berpanjang-panjang sampaikan firman Tuhan ini. Kita hanya coba, ini teladan Tuhan Yesus, nanti kita lihat lagi, baca, renungkan. Berbahagia orang yang melakukannya. Ya, ada dua hal penting, yaitu jadi seorang guru penuh kasih. Kedua, guru yang teladan dan rendah hati, itu yang harus kita tiru. Seperti tadi yang kita lihat tadi, kenapa dia sampai meninggal pun dikenang? Karena dia adalah guru yang penuh kasih pada muridnya. Karena dia adalah guru yang rendah hati cari muridnya. Dan guru yang benar-benar membawa pengaruh baik dalam murid-muridnya. Teladan Tuhan Yesus yang sama bagi kita dan Bapak Ibu Saudara saat kita menerima kasih Tuhan. Dua hal ini pun menjadi pegangan kita supaya kita menjadi seorang guru, menjadi seorang yang berpengaruh, menjadi seorang yang berdampak, yang baik dimanapun kita berada. Ada dua hal. Yang pertama, jadi guru yang senantiasa penuh kasih. Yang kedua, menjadi guru yang rendah hati dan melakukan, menjadi contoh yang bisa ditiru. Demikian firman Tuhan yang akan sampaikan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu ditempatkan saat ini bukan menjadi seorang pengajar, tapi menjadi seorang tua, orang tua. Mungkin menjadi seorang sahabat, supaya nyata kerajaan Allah dimanapun kita berada. Ada teladan Yesus sebagai guru agung yang bisa memampukan kita, yang bisa menolong kita, nyatakan kasih Kristus bagi orang di sekitar kita. Miliki kerendahan hati, miliki kerendahan hati yang mau memberikan contoh sehingga orang lain pun melihat dan mau menirunya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman ini. Kami percaya Engkaulah guru, Engkaulah guru agung yang dahsyat, Engkaulah yang memakai kami semua dimanapun kami berada hari-hari ini. Tuhan tolong materaikan firman-Mu Tuhan, sehingga itu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga akhir hidup kami pun Tuhan bermakna bagi orang lain, dapat terkenang bagi orang lain, dan mereka pun terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai kami semua, demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan sangat indah memberkati di dalam kehidupan kita. Kalau guru dulu sering mengatakan guru pahlawan tanpa tanda jasa, namun kenyataannya guru paling banyak berwisata. Setiap tahun muridnya wisata kemana, gurunya ikut. Dompleng, jadi hampir semua tempat wisata guru-guru ikut. Pak Yaden ampun meri Pak, besok ke Kiai Langgeng. Firman Tuhan sungguh indah, sungguh menyegarkan hati kita. Kita bisa seperti ini semua tidak lepas dari jasa guru-guru kita. Kalau kita bisa hidup rukun di dalam gereja kita, sungguh indah. Oh betapa indahnya untuk meresponi firman Tuhan. Kita pujikan pujian oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu, biar badan kita bisa gerak-gerak. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. Urapan di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun, mengalir dari Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, dari jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu, uang gereja kita. Bapak Ibu,
kita sudah diberkati Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan kita karena kita telah diberkati Tuhan. Untuk yang bertugas mengedarkan kantong persembahan, kami persilahkan kita iringi pujian sak jegi. Sak jegi aku nderek Gusti, uripku hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamarini. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamari. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun, matur nuwun jemaat yang mendapatkan berdiri, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita melihat dan mendengarkan warta jemaat untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan. Monggo Mas Fitrik. Shalom. Berikut saya sampaikan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Ibadah kaum wanita tanggal 23 April 2024 jam 4 sore. Firman Tuhan dibawakan oleh Saudari Febi STH, pemimpin pujian oleh Saudari Maria, bertempat di Ibu Saipti. Ibadah kaum pria pada tanggal 23 April 2024 jam 7 malam. Firman Tuhan oleh Bapak Danar, pemimpin pujian Bapak Paijan, bertempat di Bapak Paijan. Sedangkan untuk ibadah keluarga hari Jumat tanggal 26 April 2024 jam 6 sore, firman Tuhan oleh Saudara Jimmy STH, pemimpin pujian Saudari Deborah, bertempat di Ibu Ngatini. Selanjutnya persekutuan remaja pada tanggal 27 April 2024 jam 16 WIB, firman Tuhan oleh Saudari Rinja, pemimpin pujian Saudari Ivana, pemain musik Saudari Christian, bertempat di rumah Fitrik Badah Umum Minggu 28 April 2024 jam 7 pagi. Doa penyembahan oleh Saudari Weli,
firman Tuhan oleh Saudari Maria Wisli STH, pemimpin pujian Saudari Devi, singer Saudari Uli, Saudari Andina, dan Saudari Weli. Pemain musik Saudari Karis, Saudari Ivana, Saudara Tian, Saudara Fitrik. Tamborin Saudari Deborah, Saudari Melia, dan Saudari Widya. Operator LCD oleh Saudara Jimmy. Persembahan Bapak Matias Triutomo, Tata Gereja Keluarga Bapak Matias Triutomo. Demikian warta gereja, selamat beribadah. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian warta jemaat yang bisa kita lakukan dalam 1 minggu ke depan. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari awal ibadah sampai dengan saat ini kita tidak terganggu dengan musik sebelah. Karena tadi di awal-awal kita doa penyembahan, mereka musiknya sudah gede, namun sampai dengan saat ini kita mengucap syukur, sampai penghujung ibadah kita tidak saingan musiknya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menerima doa berkat, kita pujikan sak jegi nderek Gusti. Sekali lagi Bapak Ibu, kita pujikan sak jegi. Setelah itu kami silakan kepada Ibu Topot untuk mengakhiri doa syafaat sekaligus doa berkat. Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajeke, sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke kepada hambanya
Mari kita berdoa syafaat Bapak Ibu. Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Segala puji syukur kami hanya pada Tuhan yang memelihara gerejamu sampai hari ini, yang memberkati gerejamu sampai hari ini, yang meneguhkan dan menguatkan setiap tantangan kami lewati bersamamu. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa pertama-tama untuk terus proses pengurusan surat-surat untuk izin gereja ini. Kiranya Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan bagi pengurus gereja untuk melanjutkan kepengurusan surat-surat izin gereja ini. Kami percaya kalau Tuhan izinkan berdirinya di tempat ini, maka Tuhan akan sempurnakan rencanamu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk operasional gereja ini Tuhan. Kami butuh berkat-berkat Tuhan, sehingga semua dapat tercukupi Tuhan untuk kebutuhan operasional gereja ini. Tuhan kirimkan berkat-Mu Tuhan, dari cara-cara jalan-jalan Tuhan yang tak terpikirkan dan tak terselami oleh kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati pekerjaan umat Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan bagi umat Tuhan. Berikan Tuhan rezeki yang cukup bahkan berlimpah sehingga mereka pun mendukung pekerjaan di tempat ini. Kami berdoa untuk iman jemaat Tuhan. Jikalau ada yang undur, Tuhan teguhkan, kuatkan. Supaya biarlah roh-Mu menyala-nyala untuk di hati kami semuanya. Untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau ada umat Tuhan yang sakit hari ini, kami berdoa Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan kami mendukung saat ini Pak Dalimin Tuhan di masa tuanya yang terbaring sakit. Kami minta darah Yesus basuh, darah Yesus sucikan, darah Yesus pulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Pak Dalimin dijamah oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan Pak Sukandar yang sedang dalam penanganan dan dalam pendampingan tim doa dan doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa kerjakan yang terbaik menurut Tuhan, supaya mereka percaya dan mengenal Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan gembala sidang, baik itu di tim doa, baik itu Tuhan di wilayah, baik itu Tuhan di gereja ini. Tuhan campur tangan. Begitu juga Tuhan kami semua sepanjang hari ini, sepanjang minggu-minggu ke depan. Berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang mau kami naikkan dalam doa kami. Kami percaya Tuhan beri yang terbaik. Dan setiap doa-doa kami ada jawaban di dalam Yesus. Kita sama-sama akhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima
kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.